Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Mademirah Rismayanti dengan NIM 08055182126033 dari jurusan Ilmu Kelautan kelas A angkatan 2021. Di video kali ini saya akan menjelaskan terkait perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software serta praktek yang sudah diajarkan oleh asisten dosen praktikum komputasi kelautan. Namun, sebelum kita beranjak ke definisi dari perangkat keras serta perangkat lunak, kita perlu ketahui definisi dari komputer itu sendiri. Komputer adalah suatu peralatan elektronik yang dapat menerima input, mengolah input, memberikan informasi, menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer, dapat menyimpan program dan hasil pengolahan, serta bekerja secara otomatis menurut Anzori dan Yulmaini pada tahun 2019. Lalu, perangkat keras atau hardware itu memiliki pengertian yakni semua bagian fisik komputer dan dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya seperti motherboard, power supply, prosesor, RAM, hard disk, CD drive, baterai CMOS, FGA card, sound card, dan lain-lain. Untuk dapat digunakan pada saat memasukkan data, memproses data, dan menghasilkan informasi, maka paling sedikit perangkat komputer harus terdiri dari keyboard, CPU atau Central Processing Unit, monitor, dan mouse. Adapun perangkat dari CPU yaitu terdiri dari 9, yakni yang pertama itu motherboard, yakni papan sirkuit pada CPU yang di dalamnya terdapat perangkat keras lainnya seperti RAM, prosesor, FGA card, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada power supply, yakni pengganti arus dari AC ke DC dan juga berfungsi untuk menyalur daya ke komponen-komponen lainnya pada CPU. Lalu yang ketiga ada prosesor. Prosesor adalah otak dari komputer yang berfungsi untuk mengatur jalannya komputer. Lalu yang keempat ada CD drive, yakni alat untuk membakar burning atau data ke dalam kaset. Yang kelima ada hard disk, yaitu alat penyimpanan berupa data yang bersifat permanen. Yang keenam ada RAM atau Random Access Memory, yakni alat penyimpanan sementara yang bisa ditulis dan dibaca. Yang ketujuh ada baterai CMOS, yakni berfungsi untuk mengaktifkan jam dan tanggal pada BIOS meskipun komputer dalam keadaan mati. Yang kedelapan ada FGA card atau Visual Graphic Adapter, berfungsi untuk mengaktifkan gambar visual pada layar monitor. Dan yang terakhir itu ada sound card, berfungsi untuk mengaktifkan audio pada komputer. Lalu, penjelasan atau definisi dari perangkat lunak atau software yakni program dasar pada komputer yang menghubungkan pengguna dengan perangkat komputer. Sistem operasi yang biasanya digunakan adalah Linux, Windows, dan Mac OS. Tugas sistem operasi adalah mengatur jalannya program komputer, koordinasi input, output, pemrosesan, memori, serta instalasi software. Nah, perangkat lunak atau software perangkat lunak komputer terdiri dari OS atau sistem operasi dan program atau aplikasi komputer. Sistem operasi dan program atau aplikasi komputer itu definisinya sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Adapun pengertian dari sistem komputer yakni mengolah data untuk menghasilkan informasi sehingga perlu didukung oleh elemen-elemen terdiri dari perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan brainware. Perangkat keras adalah peralatan berisi perintah-perintah untuk melakukan proses tertentu, dan brainware adalah manusia yang terlibat di dalam mengoperasikan serta mengatur sistem komputer tersebut. Pengertian dari perangkat lunak serta perangkat keras tadi saya dapatkan dari Jurnal Publika Pengabdian Masyarakat oleh Anzuriza dan Yulmaini pada tahun 2019.
Lalu selanjutnya saya akan mempraktekkan terkait praktek yang sudah diajarkan oleh asisten dosen praktikum komputasi Kaltan. Yang pertama yakni itu cek baterai. Cek baterai itu kita bisa memencet tombol Windows plus R, lalu akan tampilannya seperti ini. Setelah itu kita cek baterainya, atau kita juga bisa mulai dengan membuang sampah. Membuang sampah itu kita ketik atau pencet keyboard Windows plus R, terus kita ketik P R E F E T C H, terus ini masih caps lock, kita ganti. Nah itu nggak boleh pakai caps lock, kita harus nggak caps lock, P R E F E T C H, lalu tekan OK. Setelah tekan OK, akan tampilannya seperti ini. Ini adalah sampah yang ada pada laptop saya. Lalu Ctrl+A, lalu delete. Nah, biasanya file ini tidak bisa dihapus karena sedang berjalan. Kita lanjut ke langkah selanjutnya, yakni mengecek spesifikasi pada laptop, yaitu sama Windows plus R, lalu ketik DXDIAG. Kita pencet OK. Setelah kita pencet OK, kita akan menunggu proses atau laptop akan mencari data dari spesifikasi laptop tersebut. Nah, tampilannya akan seperti ini. Akan ada sistem, display sound, input. Nah, sistem di sini tuh ada nama komputernya, operasi sistem yang digunakan, lalu bahasa yang digunakan, sistem manufacturer, sistem model, BIOS, prosesor, memori, prefill, dan disk version. Lalu di display ada name, lalu maneuver, dan lain-lain. Kalian bisa lihat di sini, itu ada device dan driver, dan direct feature, terus note, no problem found, terus soundnya, ini pengecekan soundnya, ada hard ID, manufacturer, terus nama dari speakernya, terus produknya, type-nya seperti apa, default device-nya seperti apa, terus di sini name-nya juga apa, dan lain sebagainya. Lalu ada input, itu tuh input terkait device name, status, control, vendor, produk, for feedback, drive, dan lain sebagainya. Ini itu adalah spesifik dari laptop kita. Langkah selanjutnya itu cara mengecek battery health. Itu kita pencet start yang di sini, lalu ketik CMD. Nah, setelah CMD kita akan terlihat tampilan seperti ini. Kita ketik power CFG garing battery report. Enter. Setelah enter, kita tunggu prosesnya. Nanti akan tampilannya ada di bawah ini. Nah, ini datanya. Agar kita mengetahui battery healthy-nya, kita perlu membuka folder. Terus setelah membuka folder, cari yang di folder C, terus user, ikuti langkah-langkah yang tampil pada data di sini. Oke, kita masuk ke folder C. Folder C itu kita pilih disk PC, terus C, terus user, terus Gusiayu. Nah, ini terletak di bagian bawah, yaitu battery report. Kita pencet yang itu, nanti bakalan diarahkan ke Chrome.
Nah, setelah kita dialihkan ke Chrome, nanti bakalan tampil data atau battery health-nya. Nah, ini ada battery report, terus ada computer name, terus system product name apa, terus BIOS-nya apa, OS build-nya apa, platformnya apa, dan lain sebagainya. Terus ada install baterai, ini nama Asus baterai, terus manufacturer Asus Tech, terus serial number-nya nggak ada, chemistry, LIN, desain kapasitas, dan lain sebagainya. Terus ada recent usage, itu tuh power stage over the last 3 days, ini ada. Ini tuh mencakup data start time, terus stage, terus search, terus capacity remaining-nya berapa. Ini tuh lengkap ada. Sampai bawah. Nah, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Jika ada salah kata atau perbuatan pada saat video ini saya lakukan, saya mohon maaf, dan saya tutup dengan Om Santi 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 Om.